wabarakatuh dan selamat pagi Ananda sekalian. Jumpa lagi bersama Ibu Fitri Aminarsi. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan atau Ibu akan memberikan pembahasan tentang prediksi soal ujian nasional tahun 2019-2020. Nah, anak-anak Ibu sekalian, langsung saja materi yang pertama yaitu mengenai ringkasan teks. Nah, Ananda sekalian, apakah kalian masih ingat cara mencari ringkasan teks? Nah, kalau diulang kembali, cara mencari ringkasan teks yaitu Ananda harus bisa menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, dari mana cara mencari ide pokok? Yaitu Ananda harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat utamanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Setelah Ananda menemukan kalimat utama, selanjutnya Ananda tentukan ide pokok. Ide pokok merupakan ringkasan dari kalimat utama. Setelah mendapatkan ide pokok dari masing-masing paragraf, selanjutnya Ananda silakan gabungkan ide pokok dari paragraf 1 dan ide pokok paragraf kedua. Nah, itulah cara tentang mencari ringkasan teks. Supaya lebih jelas ya, Ananda sekalian bisa melihat contoh berikut. Ada dua paragraf tentang remaja. Nah, paragraf 1, masa remaja memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan masa sebelum dan sesudahnya. Masa remaja merupakan periode peralihan. Masa awal remaja juga dirasakan sebagai masa perubahan. Perubahan yang terjadi pada masa ini antara lain meningginya emosi yang pada masa awal remaja biasanya terjadi lebih cepat. Selanjutnya, paragraf kedua. Masa remaja merupakan masa yang terjadi bersamaan dengan masa pubertas. Pada masa pubertas ini, remaja mengalami ketidakstabilan sebagai dampak dari perubahan-perubahan biologis yang dialaminya. Remaja usia 14 tahun seringkali mudah marah dan emosinya cenderung meledak-ledak. Sementara remaja usia 16 tahun sudah mulai stabil dalam menghadapi perubahan serta tekanan sosial yang dihadapinya. Nah, ayo anak-anak sekalian, silahkan tentukan ide pokok paragraf 1 terlebih dahulu. Yang mana ide pokok paragraf 1? Sudah dapat? Iya, benar. Kalimat utama di paragraf 1 yaitu berada di awal paragraf, yaitu masa remaja memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan masa sebelum dan sesudahnya. Adapun ide pokoknya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ide pokok merupakan ringkasan dari kalimat utama. Kita ambil ide pokok dari paragraf 1 yaitu masa remaja memiliki ciri-ciri tertentu. Selanjutnya, kita tentukan ide pokok atau kalimat utama di paragraf kedua. Ya, benar. Kalimat utama di paragraf kedua terletak di awal paragraf, yaitu masa remaja merupakan masa yang terjadi bersamaan dengan masa pubertas. Nah, ide pokoknya merupakan ringkasan dari kalimat utama, yaitu masa remaja merupakan masa yang terjadi bersamaan dengan masa pubertas. Nah, kita lihat pilihan jawaban berikut ini. Ringkasan teks tersebut adalah, nah kira-kira yang manakah jawabannya? Iya, benar. Jawabannya adalah B. Masa remaja memiliki ciri-ciri tertentu dan terjadi bersamaan dengan masa pubertas. Nah, kenapa B? Karena di pilihan jawaban B ini memuat ide pokok dari masing-masing paragraf. Ide pokok paragraf 1 yaitu masa remaja memiliki ciri-ciri tertentu. Dan ide pokok paragraf kedua yaitu bersamaan dengan masa pubertas. Jika kita gabungkan, maka pilihan jawabannya adalah B. Nah, bagaimana Anda sekalian? Apakah mengerti cara mencari ringkasan teks? Nah, Ibu harapkan Anda sekalian bisa mengerti dan memahaminya. Terus lebih banyak mempelajari soal-soal yang berhubungan dengan ringkasan teks. Baiklah Anda sekalian, kita lanjut ke soal nomor 2.
Di soal nomor 2 ini diminta untuk memperbaiki kalimat agar menjadi kalimat yang efektif. Nah, kita lihat soal di dalam kotak yang berwarna biru. Meski jumlahnya banyak, peserta lomba itu masuk ke dalam ruang perlombaan dengan tertib. Pertanyaannya, perbaikan kalimat tersebut agar menjadi efektif adalah A. Meski banyak, peserta lomba itu masuk ke dalam ruang perlombaan dengan tertib. Kira-kira, yang manakah yang salah? Iya, benar. Di pilihan jawaban A, masih menggunakan kata masuk ke dalam. Berarti itu bukan kalimat efektif. Sementara kalimat efektif itu adalah kalimat yang tidak mubazir. Masuk ke dalam, masuk memang ke dalam ya Ananda sekalian. Nah, jadi kita tidak usah memboros kata. Selanjutnya, yang B. Meski jumlahnya banyak, peserta lomba itu masuk ke dalam perlombaan dengan tertib. Sama kasusnya dengan pilihan jawaban A, masuk ke dalam. Berarti salah. Pilihan jawaban C. Meski jumlahnya banyak, peserta lomba itu masuk ke ruangan perlombaan dengan tertib. Nah, ini jawabannya C. Kenapa benar? Karena dia tidak menggunakan kata masuk ke dalam lagi, melainkan masuk ke ruang perlombaan. Berarti kata ke dalamnya dibuang. Ya, benar. Lanjut pilihan D. Meski banyak, peserta lomba itu masuk ke dalam perlombaan dengan tertib. Masih sama. Masih jawabannya salah, yaitu menggunakan kata masuk ke dalam. Nah, bagaimana Nanda sekalian? Paham mengenai kalimat efektif? Intinya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang tidak memboros kata atau pemubaziran kata. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, tapi jelas. Soal terakhir, nomor 3. Yang diminta yaitu perbaikan penulisan huruf kapital pada kalimat di atas. Kalimatnya adalah salah satu suku di Pulau Papua adalah suku Asmat. Nah, Ananda sekalian, perhatikan penggunaan huruf kapital pada soal tersebut. Yang diminta pertanyaannya, perbaikan penulisan huruf kapital yang tepat pada kalimat tersebut adalah. Coba Ananda sekalian lihat pilihan jawabannya. Yang manakah jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut? Apakah pilihan A, B, C, atau pilihan D? Iya, benar. Pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban C. Salah satu suku di Pulau Papua adalah suku Asmat. Nah, kenapa pilihan jawaban A salah? Coba kita lihat baik-baik. Di manakah kesalahan penulisan huruf kapital pada pilihan jawaban A? Iya, ternyata di pilihan jawaban A, suku Asmat, S pada kata suku menggunakan huruf kapital, sementara pada panduan PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia menyatakan bahwa huruf kapital digunakan pada nama sukunya. Berarti nama suku di sini yaitu Asmat. Berarti huruf kapitalnya pada huruf A pada kata Asmat, pada kata suku tidak diikuti oleh huruf kapital. Berarti huruf kapital pada kata suku diganti menjadi huruf kecil. Selanjutnya, pilihan jawaban B. Salah satu suku di Pulau Papua adalah suku Asmat. Yang manakah yang salah? Iya, benar. Suku Asmatnya sudah benar ya. S pada kata suku menggunakan huruf kecil, tetapi pada kata pulau itu seharusnya menggunakan huruf kapital karena huruf kapital digunakan untuk unsur geografi. Nah, Pulau Papua seharusnya P pada kata pulau
menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, pilihan jawaban C. Benar ya, Pulau Papua, P-nya huruf kapital, sukunya menggunakan huruf kecil, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa yang menggunakan huruf kapital adalah nama sukunya. Jadi kata sukunya tetap menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, pilihan jawaban D. Salah satu suku di Pulau Papua adalah suku Asmat. Iya, sama dengan pilihan jawaban A. Sukunya masih menggunakan huruf kapital, sementara di Puebi suku itu harus menggunakan huruf kecil. Dan selanjutnya, nama sukunya Asmat seharusnya menggunakan huruf kapital, A-nya menggunakan huruf kapital. Nah, sampai di sini apakah Ananda memahami tentang penggunaan huruf kapital? Jika Ananda belum paham, silakan Ananda download atau beli Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Puebi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana Ananda sekalian? Apakah sudah memahami tentang video pembelajaran yang Ibu sampaikan? Nah, Ibu berharap semoga Ananda bisa mengerjakan soal ujian nasional dengan benar. Oleh sebab itu, maka Ananda harus dari sekarang harus banyak latihan mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia. Terima kasih Ananda sekalian telah menonton video pembelajaran ini. Nah, jangan lupa ya like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.